Shalom. Shalom. Selamat malam. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatnya, atas kasih setianya, sehingga kita boleh berkumpul lagi di hadiratnya untuk memuji dan memuliakan namanya. Agar kita semakin masuk lagi ke dalam hadiratnya, mari kita menaikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau beribadah, lindungi kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian untuk memuji Tuhan, Kau Kota Bentengku. Kota bentengku,
Saya ajak kita menyanyikan lagi satu pujian, yaitu Tuhan Yesus baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihimu, Yesus. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu untuk memohon ya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh bertahan dalam hati kami dan boleh juga kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah ia boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Oke, shalom saudara-saudara yang kekasih, para mahasiswa sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar?
Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat, terus diberkati Tuhan dalam anugerah dan kasih-Nya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan kita. Tentunya kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini begitu gelap, saudara. Ada banyak hal yang terjadi yang bisa menyesatkan kita. Pergaulan kita, kalau kita tidak bisa manage dengan baik, dengan siapa kita bergaul, ya, dengan siapa kita pergi, dengan siapa kita berada, saudara, dalam komunitas seperti apa, kita akan terhilang. Nah, oleh sebab itu kita benar-benar harus menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan kita. Saya memberikan judul tema saya adalah Jesus is the center of my life. Mari kita buka dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini satu hal yang sangat menarik yang ditulis oleh seorang rasul besar yang kita kenal sebelumnya, namanya adalah Saulus. Dia adalah rasul terbesar dalam Perjanjian Baru, menulis 2/3 isi Perjanjian Baru. Bahkan dalam 2 tahun dia bisa menguasai Asia Kecil dengan Injil. Siapa dia? Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen awalnya, saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, mengubahkan seluruh hidupnya. Tetapi sayangnya ketika dia dibawa ke komunitas 12 rasul menolak dia, dan mereka berkata bahwa wah, ini orang tidak perlu ada di sini. Ini orang jangan ada di sini karena dia tidak cocok dengan komunitas ini, saudara. Tapi ada satu pribadi yang berani mengambil Paulus waktu itu, yaitu siapa, saudara? Barnabas. Barnabaslah yang membuat Paulus menjadi seorang rasul yang hebat. Karena Barnabas percaya bahwa Paulus sanggup melakukan hal-hal yang besar. Saudara yang kekasih, kita lihat bagaimana Paulus yang dulu dengan yang sekarang itu begitu berbeda. Ketika dia telah mengenal Yesus, dia berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi perubahan Paulus itu terjadi karena dia menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan kita. Saudara, sesuatu yang menggerakkan hidup kita itu harus ada pusatnya. Benar ya, saudara? Coba saudara mengikuti pergaulan dunia, pasti ada pusatnya. Siapa? Mungkin itu komunitas saudara, pertemanan saudara. Itu yang menggerakkan saudara. Nah, tapi kalau Yesus yang menjadi pusat utama kehidupan saudara, saya rasa semua pergerakan saudara itu semua berkenan dengan kehendak Tuhan. Ya? Nah, saudara, apa saja yang harus kita lakukan, ya, atau apa saja tanda dari seseorang yang telah menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupannya? Tandanya yang pertama adalah ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai pusat utama hidupnya, yang pertama adalah dia berani meninggalkan kefasikan. Dia berani meninggalkan dosa. 2 Samuel 22:22 berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Samuel berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa aku tetap mengikuti jalan Tuhan, saudara, dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Yang pertama, kita harus berani meninggalkan kefasikan. Kalau memang benar-benar kita telah menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan kita, ya. Karena saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17, di sana kita bisa melihat ada keinginan-keinginan dunia. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Ternyata ada banyak keinginan-keinginan dunia yang harus kita tinggalkan. Keinginan apa? Daging. Ada banyak hal yang kita suka di dunia ini, benar? Apalagi para wanita, fashion dari Dior, apalagi Chanel, saudara, apalagi Fossil. Wah, kenapa sih selalu wanita, ya? Ya, mungkin beberapa wanita berkata, kenapa sih harus kita? Bahkan kalau menyebut
hawa nafsu harus ada hawa dulu saudara. Kenapa nggak nafsu doang? Ya, saya pernah berpikir, ya kenapa harus ada kata hawa ya? Seperti itu saudara. Ya, kemudian apa? Ada keinginan mata. Wow, saya percaya waktu di Taman Eden ya, seandainya di pohon itu bukan buah tapi itu tas Dior, pasti Adam nggak jatuh dalam dosa saudara. Cukup kita yang kaum Hawa ini saudara ya. Tapi karena itu buah, dan Adam juga akhirnya lapar saudara, mungkin dia lihat istrinya makan, dia makan juga gitu. Tapi kalau cuma tas Dior, wow, mungkin hanya Hawa yang dihukum oleh Tuhan itu. Nah, ada juga yang namanya keangkuhan hidup. Sekarang orang hidup untuk diri sendiri. 2 Timotius berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Ya, itu urusan lo lah gitu. Kita lihat teman kos kita udah sekarat, ya itu urusannya kamu. Dia punya masalah, kita bilang nanti kita kalau nguruskan nanti dibilang kepo lagi. Saudara, siapa yang mau memperhatikan sesama kita kalau bukan diri kita sendiri, ya? Nah, ada keinginan-keinginan manusia dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, catat dengan baik, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Saudara, ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan. Karena kalau kita bilang, Tuhan, Engkau adalah pusat utama hidup saya, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, kita berbohong. Ya. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita untuk benar-benar bisa meninggalkan kefasikan. Karena apa? Ada 2 tipe kekristenan. Ada tipe kapal pesiar. Nah, di situ saudara bisa senang-senang. Jadi orang Kristen pokoknya nyaman aja lah. Ngalir aja. Toh kita sudah diselamatkan. Walaupun buat dosa tetap selamat. Apakah demikian? Tidak, saudara. Orang di kapal pesiar itu kan hobinya senang saudara. Ya. Tapi kalau Kristen kapal perang, wah ini saudara harus siap sedia. Para prajurit tidur di kapal perang gimana saudara? Sampai sepatu pun gak kebuka, gak keikat. Ya, supaya begitu ada komando, mereka bangun tinggal ngikat sepatu, go untuk sebuah misi. Berapa banyak dari kita orang Kristen mau kayak gitu? Dek, pelayanan ya, siap kak. Ini tolong antar basar, baik kak. Kita ada pertemuan PMK, yes kak. Gembala mau berkata, boleh nggak tolong ini, baik kak. Pelayanan multimedia ya, siap pak. Nah itu tipe-tipe Kristen kapal perang. Kapan saja saudara dibutuhkan, saudara yes dengan Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama saudara, bahwa kalau kita telah menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan kita, kita harus berani meninggalkan kefasikan. Yang kedua adalah kita hidup bijaksana. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang telah menjadikan Yesus sebagai pusat utama hidupnya, dia hidup bijaksana. Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Saudara, hari-hari ini jahat, sangat jahat. LGBT di mana-mana, ya, percabulan, persinahan di mana-mana, apalagi free sex di mana-mana, narkoba di mana-mana. Gaya kehidupan anak Tuhan hampir sama dengan orang dunia. Wow, saudara, mengerikan sekali. Kalau kita hanya hidup untuk menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang percuma. Pengkhotbah berkata, orang muda, silakan habiskan waktumu di masa mudamu, tapi ingatlah bahwa karena itu Tuhan akan membawa kamu ke pengadilan. Sekarang saya tanya, berapa banyak waktu yang kamu invest untuk hidup dalam takut akan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kamu invest untuk pelayanan? Berapa banyak waktu yang kamu invest untuk berdampak bagi komunitasmu, dampak positif yang bisa kamu berikan? Atau yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri? Kamu pergunakan dengan waktumu dengan percuma. Jadi rebahanlah, kamu rebahanlah saudara. Sosmed 1 hari sampai tugas kampus pun gak selesai. Jangankan pelayanan, tugas kampus pun gak selesai. Saya berdoa supaya kalian menemukan panggilan Tuhan. Ya,
Banyak orang berkata, Kak, kalau nikah pasti kita berubah. Wow, apa yang kamu bawa di pernikahan adalah apa yang kamu tabur di masa mudamu. Dengar baik. Ya, saya bersyukur karena saya dari muda tinggal dengan orang, terbiasa kerja. Kemudian umur 19 tahun saya sudah pendeta. Saya tinggal di sebuah gereja di Makassar. Saya tinggal dengan jemaat, dan ibu itu stroke. Setiap hari saya harus mendoakan. Jam 8 pagi harus masuk kantor gereja, sore pulang, malam pelayanan. Ya, akhir pekan, weekend kita harus ke Pare-Pare pelayanan, ke Sidra. Wow, saya menghabiskan waktu muda saya memang benar-benar itu dengan Tuhan. Sampai saya menikah, membangun pelayanan demi pelayanan, itu terbawa, saudara. Kenapa? Karena saya sudah membangun itu di masa muda saya. Jadi hiduplah bijaksana, karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, orang-orang yang hidup bijaksana itu seperti Fanny Crosby. Ya, dia seorang buta yang telah menulis 8.000 lagu himne loh, saudara. Salah satu lagunya berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Kita sangat kenal lagu itu, ya, terutama yang ada dalam kalangan gereja Protestan. Itu ditulis oleh siapa? Fanny Crosby yang buta. Kita jangankan tahu nulis lagu, cipta lagu apa rohani pun kita kadang-kadang sudah nggak ngerti. Yang kita tahu lagu dunia. Berapa banyak kita waktu di gereja kita nanya, itu lagu baru bro? Enggak, itu udah 3 tahun lalu. Masa sih? Gue baru dengar nih. Siapa? GPCC, NDC, apa GMS? Padahal udah selesai 3 tahun yang lalu saudara dirilis. Kenapa? Karena di hati kita, di pikiran kita itu hanya lagu-lagu sekuler yang kita tahu. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Kemudian siapa lagi? Billy Graham, saudara. Dia seorang penginjil yang dalam 6 dekade sudah menyentuh 183 negara. Itu luar biasa. Bahkan kematiannya itu menjadi satu duka bagi dunia kekristenan. Karena apa? Sangat berdampak. Tapi berbeda ya dengan kehidupan seorang anak milioner dari Yunani yang bernama Athena Onassis. Kalau atau marga Onassis itu adalah marga orang kaya terkaya di Yunani. Athena Onassis dicatat beberapa kali menikah, tetapi cerai dan akhirnya bunuh diri. Dia kaya, saudara. Dia punya apa, saudara? Punya pulau pribadi, pesawat, mall, kapal pesiar. Kita bijak mempergunakan waktu yang ada, ya. Yang kedua tadi hidup bijaksana, tentunya itu bukan soal waktu saja, ya, ada banyak aspek di sana. Yang ketiga adalah bijak mempergunakan waktu yang ada. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudara. Saya percaya ketika kita telah menjadikan Yesus sebagai pusat utama dalam hidup kita, kita akan sangat selektif, berhati-hati menghabiskan waktu-waktu kita. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara jangan berpikir bahwa saudara akan mati kalau tua. Begitu banyak anak Tuhan yang mati waktu muda. Tapi kalau saudara tahu bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah waktu-waktu terbaik, saudara pergunakan dengan baik. Amin. Nah, saudara yang kekasih, karena panggilan kita adalah sebagai garam dan terang dunia, kita harus terus menjadi berkat bagi komunitas kita. Saya akan memberikan satu closing statement pada malam hari ini untuk menutup khotbah kita, firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, pada satu waktu ada seorang tokoh revolusioner India yang bernama Mahatma Gandhi. Dia dicatat dalam sejarah pernah menjadi orang Kristen, pernah akan menjadi orang Kristen. Tetapi sejarah juga mencatat pada akhirnya dia tidak jadi orang Kristen. Kenapa? Dalam sebuah wawancara ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak jadi orang Kristen? Dia jawab, saya kenal Yesus, saya lihat bahwa Yesus adalah Tuhan, dia seorang yang baik, pribadinya sangat baik, tapi saya nggak suka dengan pengikut Kristus. Ada apa dengan kekristenan kita, saudara? Ada yang miss di sini. Saudara, seandainya kita orang Kristen telah menjadikan Yesus pusat utama hidup kita, saya percaya kita semua akan hidup berdampak. Dan pada akhirnya, orang akan melihat Yesus dalam hidup kita dan mereka bertobat. Seandainya waktu itu orang Kristen di India hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya Mahatma Gandhi waktu itu pasti Kristen, dan pengikutnya yang beragama Hindu pasti Kristen. Dan hari ini mungkin agama India adalah agama Kristen, atau agama terbesar di sana adalah agama Kristen, saudara. Nah,
Saudara yang kekasih, ini adalah satu hal yang perlu kita jawab. Dunia membutuhkan kasih kita, dunia membutuhkan impact kita, dampak kita. Tetapi bagaimana kita bisa berdampak secara signifikan? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa hari ini, semoga mahasiswa semua, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, akan melihat kehidupan saudara dengan lebih bijaksana. Dan saudara yang belum terima Yesus secara pribadi, terima dia secara pribadi. Jadikan Yesus sebagai pusat utama kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Amin.
Tuhan.